Tiba-tiba Hasan datang dan menghentikan ucapan yang hampir keluar dari mulut Mimi. "Rehan," sapa Hasan. Rehan seketika terdiam, namun dia teringat akan derita Halimah. Dia melayangkan pukulan keras ke wajah Hasan. "Kurang ajar lo, ngapain lo kesini? Lo pergi karena adik gue buta, permanen kan?" tanya Rehan sambil memegang kerah baju Hasan. "Gak gitu, Re. Gue bisa jelasin," ucap Hasan. "Halah, pergi gak lo?" marah Rehan yang sudah tak tertahan. Namun Halimah berteriak, "Bang Rehan, tolong hentikan. Biarkan dia jelasin apa yang mau dia sampaikan," ucap Halimah. Rehan melepaskan Hasan dengan kasarnya. "Apa yang dibilang Mimi salah. Nontiara bukan pelaku penabrakan. Ibumu yang jadi saksi betapa sayangnya Nontiara sama Bila," ucap Hasan. "Terus kenapa sekarang dia gak datang?" tanya Rehan. "Kalian harus tahu, keluarga Pak Prabu sakit hati atas apa yang pernah Rehan lakukan pada Nontiara. Rehan cuek dan terlihat tak cinta. Apalagi saat itu Rehan menolak gaji yang dinaikkan," ucap Hasan. "Kalian harus percaya sama ucapan aku. Tiara adalah pelaku utamanya. Dia berbuat seperti itu karena mau bertanggung jawab atas perbuatannya," ucap Mimi. "Jangan percaya dengan ucapan Mimi. Dia mau mengalihkan permasalahan ini. Lagi pula, besok juga lo bisa ketemu Tiara lagi," ucap Hasan dengan tenangnya. Dia juga mengambil cincin yang ada di meja, yang tadinya akan dipersembahkan untuk Tiara. Dia bersimpuh di hadapan Halimah dan mulai melamarnya. "Cincin ini bukti dan saksi kalau hari ini aku melamar Halimah sebagai istri," ucap Hasan sambil menyematkan cincin itu. Halimah terharu, dan air matanya mulai berlinang. Rehan juga ikut terharu. Ternyata acaranya untuk Halimah. Sedangkan Mimi hanya berdiri mematung sambil hatinya berkecamuk dengan rasa kesal yang masih menghimpit di dada. Sedangkan pesta di rumah Prabu berjalan dengan lancar. Tiara yang mengenakan dress emas duduk termenung di taman belakang rumahnya. Evan menghampiri dan membawakan minuman. "Lagi ngapain?" tanya Evan. "Aku gak nyangka kita bakal tunangan," ucap Tiara lemas. "Kamu gak bahagia ya, Ti?" tanya Evan. "Aku bahagia," ucap Tiara karena tidak enak hati. "Gak usah gitu kali. Jujur aja. Udah kelihatan dari gerak-gerik dan sorot mata kamu yang mengisyaratkan sesuatu," ucap Evan sambil memandang Tiara dengan candanya. "Dari mana kamu tahu, Van? Aku harus melanjutkan pertunangan ini, dan cuma ini satu-satunya yang terbaik buat aku," ucap Tiara. "Tapi bukan yang terbaik juga buat aku." "Aku gak cinta kamu, Ti," ucap Evan mengejutkan. Tiara terdiam dan menatap Evan. "Kenapa? Kaget ya? Aku yakin kok di belakangmu ada seorang laki-laki yang sangat kamu sayangi," ucap Evan. "Cukup, Van. Kita harus menikah. Dan lebih baik kita bahas pernikahan yang beberapa lama lagi kita akan digelar," ucap Tiara mengalihkan. "Aku gak mau bahas. Asal kamu tahu ya, Ti. Aku ini punya pacar namanya Catherine. Dia yang paling semangat kalau bahas tentang pernikahan. Tapi sekarang pastinya hatinya hancur," ucap Evan. Tiara murung mendengar cerita Evan. "Maaf, Van. Aku juga bingung karena pernikahan ini adalah kemauan orang tua kita. Kamu tahu, kalau kita durhaka, maka balasannya adalah neraka," ucap Tiara. Tiara meninggalkan Evan yang masih duduk di taman. Tiara segera masuk ke kamar dan mengakhiri pesta. Mendengar Hasan yang sudah melamar Halimah, Mbok Rum dengan inisiatif mencoba datang ke rumah Ati sambil membawakan makanan. Namun sebelum menuju rumah Ati, dia sempat bertemu dengan Mimi. Mimi mengenal Mbok Rum yang sempat hadir di hari kematian Dinda. "Tunggu, ini ibu yang waktu itu pernah datang ke rumah sakit, yang waktu itu adik tiri saya meninggal?"
Tanya Mimi. Yang meninggal itu ibunya Bila kan? Tanya Mbok Rum. Iya betul, saya kakak tirinya, ucap Mimi sambil memberi salam. Oh ya, Ibu Ati dan Halimah ada di rumah? Tanya Mbok Rum. Ada kok, jawab Mimi. Kebetulan sekali, saya mau ada perlu, ucap Mbok Rum. Ibu bawa makanan banyak sekali, ada apa ya? Tanya Mimi lagi. Saya datang ke sini mewakili Hasan yang sudah melamar Halimah. Hantarannya malah menyusul. Oh iya, panggil saya Mbok Rum saja. Saya ini sudah dianggap ibu oleh Hasan, ucap Mbok Rum. Baiklah Mbok Rum. Kalau boleh tahu, kenapa Hasan lama menghilang sampai sulit dicari saat itu? Tanya Mimi sambil menunjukkan jalan pada Mbok Rum. Kejadian kecelakaan yang menimpa keluarga Ibu Ati adalah perbuatan Non Tiara. Namun, karena keluarga Pak Prabu berjasa atas kehidupan Hasan, maka Hasan yang menggantikan Non Tiara sebagai tahanan. Jelas Mbok Rum. Jadi Hasan menjadi tahanan selama 6 tahun. Padahal dia gak bersalah sama sekali. Lalu, kemana Tiara? Tanya Mimi lagi. Non Tiara dikirim ke London untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat tertunda. Sambung Mbok Rum. Kini, fakta itu telah dipegang Mimi dan siap dirangkai jika waktu yang tepat telah tiba. Tiara sibuk mencari donor mata untuk kesembuhan Halimah. Ternyata setelah Mbok Rum datang ke kediaman Ati, keluarga Ati mencoba mendatangi rumah keluarga Tiara dengan diantar oleh Mbok Rum. Ati hanya ditemani oleh Rehan yang kala itu sudah berpakaian batik sambil membawa sedikit hantaran. Mereka masih berdiri mematung menunggu Prabu dan Ratih. Hingga saat Prabu dan Ratih tiba, Rehan terlihat gugup. Assalamualaikum Pak Prabu, ucap Ati. Waalaikumsalam. Ada apa ya ini? Tanya Prabu. Saya dan anak saya bermaksud untuk melamar anak bapak, yaitu Non Tiara, ucap Ati dengan suara yang sangat pelan. Ratih langsung memasang wajah kesalnya. Melamar? Yang betul saja. Anak Anda sudah berapa kali mempermalukan anak gadis saya. Berapa kali anak laki-laki Anda menghina kami. Dan sekarang mau mencoba melamar. Saya rasa Anda berdua ini sudah tidak punya urat malu, ucap Prabu sembari meluapkan emosinya. Cukup Pak. Kami meminta maaf. Tapi apakah Bapak tidak merasakan betapa cintanya Non Tiara pada putra saya? Tanya Ati mencoba merayu Prabu. Lebih baik kalian keluar dan jangan ganggu kami. Kami sudah cukup bahagia seperti ini. Prabu mengusir Ati dan Rehan. Usaha mereka tidak membuahkan hasil. Rehan pulang ke rumah bersama dengan Ati. Mereka pasrah atas kejadian yang memalukan tersebut. Saat mereka hendak masuk ke dalam rumah, mereka melihat Tiara dan Hasan. Tiara juga bingung dengan penampilan Rehan yang rapi. Ibu, abang, aku dapat donor mata dan minggu depan aku akan melaksanakan orasi. Ya Tuhan, aku gak sabar, ucap Halimah. Namun Rehan tak menghiraukan ucapan Halimah. Dia meraih tangan Tiara dan menaruhnya di dada. Apa benar? Kamu masih sakit hati sama aku? Tanya Rehan. Kamu kenapa, Re? Tanya Tiara heran. Aku baru saja datang ke rumah kamu dan aku ditolak mentah-mentah, ucap Rehan sambil menggenggam tangan Tiara dengan erat. Kamu mau apa ke sana? Tanya Tiara sambil mencoba melepas genggaman tangan Rehan. Saat itu dia melihat tangan kiri Tiara yang tersemat cincin berlian. Cincin apa itu? Tanya Rehan. Ini, ucap Tiara gugup. Apa? Jawab, bentak Rehan. Cincin ini